teman-teman. Teman-teman sudah tahu nggak tentang daur nitrogen? Kayaknya belum deh. Jadi, yuk kita pelajari bersama-sama bersama dengan SC. Senyum ceria. Siklus daur nitrogen. Nah teman-teman, jadi yang dimaksud dengan daur nitrogen adalah pergerakan nitrogen dari atmosfer menuju bumi dan terjadinya secara terus-menerus. Memungkinkan terjadinya perubahan nitrogen dari satu wujud ke wujud kimia lainnya. Gas nitrogen tidak masuk ke dalam makhluk hidup secara langsung. Ia harus melewati proses yang dapat mengikat bakteri oleh pengikat nitrogen, atau dinamakan dengan fiksasi nitrogen. Kebanyakan bakteri-bakteri tersebut hidup di dalam tumbuhan polong-polongan atau leguminosae. Di dalam tanaman tersebut, bagian akarnya terdapat bintil-bintil akar yang hidup di beberapa jenis bakteri yang dapat mengikat nitrogen atau yang bersifat dengan simbiosis dengan akar polong-polongan tersebut. Nama bakterinya yaitu Rhizobium dan Azotobacter. Sifatnya mengikat nitrogen untuk digunakan proses fisiologis atau metabolisme tubuh tumbuhan dan nantinya digunakan untuk proses asimilasi. Pada proses daur nitrogen terdapat gambar hewan dan tumbuhan. Kira-kira mengapa ya ada gambar tersebut? Karena ketika hewan dan tumbuhan mati, mereka akan membusuk atau dekomposisi. Tahap ini dinamakan proses dekomposer yang akan menghasilkan bakteri dan jamur. Hasil pembusukannya dapat terjadi secara aerob atau anaerob. Hasil dekomposisi akan menghasilkan banyak bahan organik dan berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu amonifikasi. Amonifikasi yaitu pembentukan amoniak atau amonium dengan senyawa NH4+ yang sudah berupa ion sempurna di dalam tanah. Kalau NH3 itu masih berupa ionisasi, nah jika bentuknya sudah berupa senyawa NH4+, itu merupakan ionisasi yang sudah sempurna. Dari amoniak atau amonium ini kemudian terjadi proses nitritasi, di mana terjadi perubahan antara amoniak menjadi nitrit atau senyawa NO2-. Proses ini dibantu oleh bakteri aerob yang terdapat di dalam tanah. Jenis bakterinya adalah Nitrosomonas dan bakteri Nitrosococcus. Kemudian, dari nitrit dilanjutkan kembali ke yang lebih kompleks lagi senyawanya, yaitu NO3- atau nitrat. Dan proses ini dinamakan dengan proses nitratasi. Proses ini juga dibantu oleh bakteri, yaitu nitrobakter. Dari nitrat, maka terbentuk dua proses. Proses yang pertama dinamakan proses asimilasi, yang boleh langsung dipakai oleh tumbuhan untuk mendukung proses metabolisme dalam tubuh tumbuhan. Kedua, proses denitrifikasi, di mana nitrat dapat digunakan oleh bakteri dan dikembalikan ke udara menjadi bentuk gas seperti awalnya. Nah, adapun manfaat dari daur nitrogen ialah yang pertama, membantu tanaman menyerap nitrogen melalui proses fiksasi sehingga pertumbuhannya menjadi optimal. Yang kedua, membantu penguraian bahan organik menjadi sebuah energi dan menghasilkan amonia serta senyawa dasar lainnya. Kameranya udah balik lagi nih. Ya, tandanya Videonya udah selesai dong. padahal masih banyak ya yang mau kita pelajari. Tapi jangan kecewa karena kita akan menyambungnya di video selanjutnya. Bye-bye!